Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali dalam persekutuan Komisi Wanita. Sekalipun kita masih terpisah oleh jarak dan tempat, sehingga ibu-ibu masih harus mengikuti persekutuan dari rumah masing-masing, tetapi biarlah hati kita tetap dipersatukan dalam kasih Tuhan. Ibu-ibu, sebagai umat Tuhan, kita yang sudah menerima kabar baik dan merasakan kasih pengampunannya, bukankah terlalu berharga untuk menyimpan anugerah keselamatan itu buat kita sendiri? Dia yang telah memanggil kita, juga mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita nyanyikan, Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hari surga, tentang kasih Tuhanku yang menerima hatiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kau berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melalui emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan bait yang ketiga. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap pergumulan kami. Bahkan di tengah kesulitan hidup kami di masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada bersama dengan kami memberikan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami juga datang ke hadirat-Mu di dalam persekutuan Komisi Wanita ini. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan di dalam persekutuan kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Dan ajar kami ya Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Senang sekali bahwa hari ini kita boleh bertemu kembali dan bersama-sama akan belajar Alkitab dari Lukas pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita merendahkan diri, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami bersama ibu-ibu dari GKY BSD boleh datang kepada Tuhan beribadah dan akan mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau adalah Allah yang hidup, bersabdalah dan kiranya curahkan Roh Kudus-Mu mengajar kami kebenaran-Mu, bahwa hati kami bersuka cita belajar kebenaran, dan bahwa kami memahami bahkan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan yang baik, berkati semua ibu-ibu, berikanlah sejahtera, begitu juga dengan hamba-Mu, pakailah dia untuk kemuliaan nama-Mu. Sucikanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita membaca Lukas pasal 5 ayatnya yang pertama sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kondisi ibu-ibu di tengah-tengah kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 saat ini? Kiranya walaupun keadaan-keadaan tidak cukup baik seperti hari-hari biasa, tetapi kita boleh terus hidup bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini biarlah kita pelajari sama-sama untuk membawa kita bertemu dengan Tuhan. Boleh dikuatkan dan bahkan boleh ikut terus bersama Dia dan melayani Dia. Nah, satu hari Tuhan Yesus datang di pantai Danau Genesaret. Dan di sana dia hadir, lalu tadi ayat ini mengatakan orang banyak mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Allah. Ya, kita tahu bahwa dari ayat-ayat atau pasal sebelumnya, Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia dan dia berkhotbah dengan penuh kuasa. Dia juga menyembuhkan banyak orang sakit. Dia juga mengusir setan-setan daripada orang yang dirasuk. Bahkan dia menolong berbagai-bagai kesulitan manusia.
sehingga nama Yesus pada saat itu begitu banyak didengar dan dikenal. Nah, pada waktu mereka melihat bahwa Yesus ada di sana, maka berbondong-bondonglah orang untuk datang mendengarkan Yesus Kristus. Kira-kira dari ibu-ibu siapa yang sudah pernah pergi ke tempat di mana dulu Tuhan Yesus berkhotbah di Genesaret ini, di atas kapalnya Petrus? Mungkin yang sudah pernah pergi ke Yerusalem, ke Israel, sudah pernah bahkan bukan hanya datang ke tempat itu, tetapi juga menikmati desiran angin yang kencang, burung-burung yang terbang ya. Dan kira-kira mungkin 2-3 tahun yang lalu saya ada kesempatan juga untuk menginjak tanah Israel dalam anugerah Tuhan, dan saya diminta untuk berkhotbah di kapal Petrus. Tentu yang dimaksud di sini bukan kapal yang zaman dulu. Kalau saya lihat di dalam Google, zaman dulu kapalnya itu hanya kecil dan sederhana. Tetapi hari ini kapal yang dipakai untuk tempat di mana orang-orang percaya boleh mengunjungi itu kapalnya besar dan cukup kuat ya, cukup baik. Dan di sanalah saya ada kesempatan untuk berkhotbah. Saya sangat menikmati sekali tempat itu dan boleh berbagi firman Tuhan. Nah, tetapi pada waktu itu yang hadir tidak banyak, tentu hanya orang-orang yang ikut dalam perjalanan ke Israel itu. Kira-kira kami ada 58 orang. Tetapi pada saat ini dikatakan bahwa begitu banyak sekali orang datang untuk mendengarkan Yesus. Dan Yesus memilih untuk menaiki kapalnya Simon Petrus. Lalu dia berkata pada Simon Petrus, meminta supaya kapal itu dapat sedikit dijauhkan. Kalau kita perhatikan di dalam pasal Lukas pasal yang kelima itu, di mana Yesus Kristus meminta supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Karena apa? Karena pada waktu agak sedikit jauh, maka orang-orang yang akan mendengarkan Tuhan Yesus di tepi pantai itu bisa duduk di sana. Mereka bisa mendengarkan khotbah daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada hari itu sebenarnya waktu Petrus ada di dalam kapal saat itu adalah saat-saat di mana sebenarnya dia begitu lelah sekali dan sedang mengikat merapikan jala penangkapan ikannya, karena sepanjang malam dia sudah pergi memancing bersama teman-temannya dan sudah berusaha keras, tetapi tidak mendapat apa-apa saat itu. Hasilnya nol ya. Bayangkan bahwa sudah begitu capek dan tidak ada hasil, pasti lumayan tambah lelah, berat, dan mungkin sedikit depresi. Karena berarti tidak ada hasil yang dibawa atau untuk dimakan ikan pada saat ke depan itu. Maka tentu kalau kita ada seperti Petrus, maka kita berpikir satu-satunya jalan adalah pulang ke rumah, lalu makan kalau ada makanan, dan kita akan tidur untuk sejenak supaya menghilangkan kelelahan. Tetapi apa yang terjadi pada waktu mereka sedang membereskan jala mereka, Tuhan Yesus datang kepada mereka dan minta supaya agak dijauhkan sedikit perahunya, dan Yesus meminjam supaya Yesus bisa memakainya untuk berkhotbah. Ini tentu satu permintaan yang sebenarnya bisa jadi ditolak karena kita sedang kelelahan atau kecapean dan ngantuk ya. Tetapi di sini Petrus mengizinkan Tuhan Yesus untuk duduk di kapal dan dia menjauhkan sedikit dari pantai. Mengapa? Apakah Petrus kenal Tuhan Yesus ini? Kalau kita mencoba ber-PA, kita melihat secara khusus bahwa di dalam kitabnya Yohanes pasal 1 itu adalah merupakan pertemuan pertama daripada Simon Petrus kepada Yesus Kristus. Andreas saudaranya itu membawa Yesus kepada Simon, ya. Dan di situ Andreas berkata, kami telah menemukan Mesias, yang artinya adalah Kristus. Ya. Karena bagi orang-orang Yahudi, Mesias ini sudah mereka dengar lama di dalam bait Allah, dalam khotbah-khotbah, bahwa akan datang seorang juru selamat Mesias,
penyelamat dunia. Maka disitulah pertemuan pertama, dan pada saat itu yang sangat terkesan, di mana Yesus langsung berkata pada waktu Simon Petrus dibawa kepada Yesus, Yesus memandang Petrus sambil berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus, the rock, batu karang. Dan itu pertemuan yang berkesan buat Simon Petrus. Karena dia diberikan anugerah khusus daripada Tuhan. Karena nama bagi orang Yahudi bukan suatu tanpa arti. Ya, banyak orang bisa memberi nama tanpa arti. Ya. Tetapi bagi orang Yahudi, nama itu mengandung suatu makna sifat keberadaan orang itu. Dan dia sebenarnya ke depan melihat bagaimana dia sungguh sangat diberkati oleh Tuhan lewat nama yang diberikan kepadanya. Anyway, yang kedua ada lagi pertemuan Petrus sebelum Yesus masuk ke dalam perahu Simon ini. Yaitu pada waktu ibu mertuanya sedang sakit. Ya. Maka di dalam waktu ibu mertuanya sedang sakit itu, dia melihat bahwa Yesus datang kepada rumahnya, dan waktu ibu mertuanya sedang menderita kesakitan itu, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ini. Jadi saya pikir bahwa akhirnya di mana walaupun dia kecapean, kelelahan, tapi dia karena mengenal siapa Yesus ini, pribadi yang dia dengar, dia ketemu, dia saksikan, dapat menyembuhkan orang dari sakit, maka dia mempersilahkan Yesus untuk memakai perahunya supaya boleh berkhotbah. Dan dia juga tentu pada akhirnya berkeinginan untuk mendengarkan firman Allah. Maka pada waktu firman Allah dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di situ, dan setelah selesai berbicara, ayat 4, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya. Jadi pada waktu Yesus setelah selesai berkhotbah, dia bukan bilang, "Terima kasih Petrus, Tuhan, engkau akan diberkati." Dia tidak begitu. Tetapi justru Tuhan Yesus berkata selanjutnya, "Petrus, sekarang tebarkan, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam," jadi lebih dalam, ya, "dan tebarkan jalamu, ya, untuk menangkap ikan." Apa yang bisa kita lihat di dalam hal ini? Bahwa Yesus tidak hanya sekedar memakai perahu daripada Petrus untuk menjadi mimbar dia berkhotbah, melainkan Yesus ini mengetahui betul apa yang terjadi daripada pergumulan Petrus pada saat itu. Maka dia berkata, "Petrus, ya, kita pergi ke tempat lebih dalam dan tebarkan jalamu." Petrus yang tadinya berpikir bahwa dia akan pulang ke rumah setelah memberikan kesempatan Tuhan Yesus memakai perahunya dan dia disegarkan oleh firman, dia ingin pulang. Lalu mendengar bahwa Tuhan mengajak dia untuk menangkap ikan lagi. Maka di ayat 5 Petrus berkata di sana, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Petrus mengatakan kepada Tuhan, kepada Yesus, "Guru." Artinya seorang yang didengarkan pengajarannya, seorang yang dihormati oleh dia. Tapi dia bilang bahwa karena Petrus ini adalah seorang yang ahli dalam menangkap ikan, sebenarnya menangkap ikan itu adalah yang terbaik pada malam hari, dan bukan pada pagi atau siang hari seperti pada saat itu. Maka dia berkata kepada gurunya, "Guru, telah sepanjang malam, aku udah capek berusaha memancing sepanjang malam dan hasilnya nol." Ya.
Tetapi di sini dia tidak berkata, "Sudahlah Tuhan, izinkanlah aku pulang. Aku capek, ngantuk, lapar." Tidak, dia bahkan katakan hal seperti ini. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi kalau kita lihat di sini kata tetapi ya, sekalipun di dalam akal pikiran daripada Petrus itu sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil terjadi untuk bisa menangkap ikan karena malam hari tidak, apalagi siang hari. Ya. Dan dia juga ada dalam keadaan sangat lelah dan depresi karena semua usahanya gagal. Namun ada kata tetapi di sini, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi kita lihat di sini bahwa memang Petrus sudah melihat bahwa Yesus ini bukan pribadi yang biasa-biasa, pribadi yang dia katakan guru, berarti yang dia dengarkan ajarannya seperti saya sampaikan, dia juga belajar untuk mentaati gurunya. Maka okelah Tuhan, kita pergi dan menjala lagi. Walaupun dalam kelelahan, dan setelah itu dia menebarkan jala. Di ayat 8 dikatakan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bayangkan kalau sudah sangat capek, ngantuk, ya, dan terus masih mengayuh karena dulu belum pakai boat, saya pikir belum pakai mesin. Itu sungguh lelah. Dia berangkat juga bersama dengan Yesus dan teman-temannya. Maka tiba-tiba tuh menebarkan jala itu. Dan dia melihat ada gerakan-gerakan di jala itu. Dia kaget melihat bahwa ikan-ikan itu semua masuk ke dalam jalanya. Saya pikir pada saat itu kalau saya ada di samping Petrus, maka Petrus mukanya dari lesu menjadi berbinar-binar. Dan muka bisa tertawa. Ikan begitu banyaknya, dia terkejut, senang, bahkan hatinya bisa menari-nari karena dia tidak memiliki apa-apa pada malam hari. Tapi justru pada saat itu kita melihat, pada saat itu dia bisa mendapatkan ikan-ikan yang begitu banyak. Dikatakan sampai jalannya mau koyak. Bahkan sampai dipanggillah teman-temannya yang lain, ya, supaya datang, ya, di perahu yang lain untuk menolong, ya. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan. Jadi satu perahu, dua perahu, bahkan dua pun hampir tenggelam karena terlalu banyak ikan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari tidak ada menjadi ada, bahkan berkelimpahan. Itu suatu perubahan yang luar biasa. Dari nol menjadi begitu banyaknya. Maka pada saat seperti itu, setelah Simon Petrus melihat apa yang terjadi, ayat 8, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus, dikatakan. Saya melihat di dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus yang tahu pergumulan berat di dalam hati Petrus. Tuhan adalah Tuhan yang peduli dengan pergumulan hatinya. Tuhan datang justru kepada Petrus dengan cara yang demikian, supaya Petrus boleh mengalami perjumpaan yang unik bersama dengan Yesus. Dan saat itulah sebenarnya, di tengah-tengah mujizat yang terjadi itu, Tuhan menyatakan dirinya kepada Petrus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun bisa mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan memberikan anugerah
kepada orang tersebut. Kita buka di dalam kitabnya Matius pasal 11. Matius pasal 11 mengatakan, kita temukan bersama-sama, bahwa di dalam ayat ini Tuhan berkata, Matius pasal 11 ayatnya yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Bapa kenal anak, anak kenal Bapa, tetapi bagaimana manusia bisa mengenal Allah Bapa dan Allah anak? Apabila dikatakan Allah itu menyatakannya. Kata menyatakannya di sini mewahyukan, menyingkapkan. Jadi melalui pertemuan Petrus dengan Kristus lewat kapal itu, perahu itu, dan mendapat ikan, di sanalah sebenarnya Tuhan menyingkapkan kepada Petrus siapa dirinya. Inilah hal yang paling berbahagia, jikalau orang boleh mengenal Kristus. Itu berarti dia mendapat anugerah yang daripada Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Dikatakan di dalam ayat 8 tadi, begitu Petrus melihat semua itu, terbukalah matanya. Sehingga dia bukan bergirang memeluk ikan-ikan yang begitu banyak dan berkata haleluya, wah aku akan jadi kaya dan sebagainya. Melainkan di dalam kitab ini dikatakan dengan sangat jelas di ayat 8 tadi bahwa bahwa Petrus itu, kalau kita, maafkan sebentar saya buka di dalam Lukas pasal 5 tadi, justru dikatakan pada ayat yang ke-8, yaitu Simon Petrus menuju kepada Kristus dan tersungkur, dikatakan. Kata tersungkur itu proskuneo di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, yaitu dada dan tanah bertemu. Jadi dia langsung di hadapan Kristus sujud tertelungkup. Mengapa Petrus melakukan hal itu? Karena pada saat itulah terjadi yang dicipta bertemu dengan Sang Pencipta. Yang dia tadi katakan Guru, sekarang dia berkata Tuhan. Kyrios itu artinya yang maha kuasa, pencipta, berdaulat atas dunia ini. Maka yang dicipta itu langsung merasakan ketidaklayakannya dan merendahkan dirinya dengan tersungkur di hadapan yang maha kuasa, maha mulia itu. Tetapi sekaligus dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Menarik bukan? Bahwa justru pertemuan dengan Tuhan ini membuat dia tersungkur tadi, tapi justru sepertinya mengusir Yesus, pergi daripadaku. Kalau hanya kata-kata itu saja, tentu kita akan terheran-heran. Kok bertemu Tuhan malah mengusir Tuhan? Di sini tindakan mengusir itu bukan arti kata yang sangat kasar. Tetapi yang kedua di sini adalah pada waktu dia sadar bertemu antara yang dicipta dengan pencipta. Antara yang maha suci bertemu dengan dirinya. Maka dia bertemu melihat dirinya begitu kotor dan berdosa adanya. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes Calvin. Bahwa pada waktu kita bertemu dengan Tuhan itu sekaligus bercermin tentang siapa kita. Karena pada waktu melihat kekudusan Allah, sekaligus kita bisa melihat diri kita yang penuh dengan dosa itu. Ini juga yang dikatakan oleh Yesaya pada waktu bertemu Tuhan. Pada waktu dia melihat Tuhan dikatakan, cilaka aku najis bibir,
dan aku ditinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Jadi saudara, bertemu dengan Tuhan, kita tidak bisa menutupi diri kita. Kita bisa tutup diri kita dari banyak orang dengan topeng-topeng, dengan baju, dengan penampilan berbagai hal, sehingga orang tidak bisa melihat kita siapa sebenarnya. Tetapi di hadapan Tuhan, itu kita akan dibawa untuk mengajak kita melihat sampai kedalaman diri kita yang paling dalam. Sehingga kita melihat dosa kita yang mengerikan. Sehingga kita melihat betapa menjijikkannya kita di hadapan Tuhan. Dan kita begitu penuh ketakutan karena sebenarnya pada waktu manusia yang berdosa bertemu dengan Allah yang suci, manusia tidak bisa tahan dan akan mati. Jadi sebenarnya pada waktu Petrus berkata, "Pergilah daripadaku," karena dia melihat sekaligus Tuhan yang agung, tapi sekaligus melihat dirinya tidak layak berada di hadapan Tuhan. Ini pertemuan yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Kristus kepada dia. Pertemuan yang membawa suatu pembaharuan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam diri Petrus. Maka pada waktu di situ dikatakan bahwa oleh Petrus bahwa pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Justru menjadi momentum pembaharuan hidup Petrus. Dari hidup untuk diri sendiri, dari hidup untuk kenikmatan diri, dari hidup hanya bekerja bagi diri sendiri. Sekarang justru di dalam konteks ini, Petrus mengalami suatu kesadaran akan siapa dirinya. Kalau kita bisa betul-betul melihat siapa diri kita, itu akan sangat menentukan. Kesadaran akan hidup orang berdosa akan membawa kita untuk mencari di manakah akan ada pertolongan. Sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Paulus pada waktu dia menemukan dirinya berdosa. Mari kita lihat Roma pasal 7. Roma pasal 7, di sana Paulus diperhadapkan pada hukum Taurat. Dan pada waktu dia terus mempelajari hukum Taurat itu, dia sampai melihat begitu banyaknya kejahatan-kejahatan keberdosaan dirinya. Maka pada ayat 24, dia sampai kepada kesadaran total siapa dia. Dia berkata, "Aku manusia celaka. I am a wretched man. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Jadi kita lihat, kesadaran kepada dosa itu mendorong kita akhirnya menyadari bahwa kita tidak mampu menolong diri kita keluar dari dosa, keluar daripada murka Allah yang adalah upah dosa ialah maut itu. Dan pada akhirnya SOS, help, mencari pertolongan. Dan di sini Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus di dalam menemukan dirinya berdosa itulah dia bertemu dengan Kristus, itu yang membawa dia kepada pengampunan dan menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Disinilah kita juga melihat, kalau kita kembali kepada bagian Petrus tadi, bahwa di dalam konteks ini setelah dia mengatakan pergilah karena aku orang berdosa, justru pada saat itulah Yesus Kristus berkata di dalam ayatnya yang ke-10, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Seakan-akan Tuhan berkata
bahwa yes, engkau memang berdosa, engkau memang begitu rapuh, engkau tidak sanggup menolong dirimu sendiri, menyelamatkan dirimu, apalagi masa depan. Tetapi hari ini aku datang padamu, justru aku memberikan kepadamu pengampunan. Bahkan bukan hanya itu saja, hidupmu ditransformasi, yaitu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Suatu anugerah kepercayaan. Orang yang sudah mengalami ditebus oleh darah Yesus. Orang yang mengalami status menjadi anak Allah, dibina, dibentuk, didewasakan. Orang ini juga sekaligus dipercayakan untuk menjadi penjala manusia. Artinya adalah orang tersebutlah yang dipanggil oleh Allah untuk menceritakan apa yang dialami, bersaksi, menyampaikan kasih Tuhan yang dialami supaya juga orang-orang lain mengalami sama seperti yang Petrus alami, yaitu mendapat pertemuan dengan Mesias, mendapat penebusan, pengampunan, tetapi sekaligus juga Petrus dan kawan-kawannya ini dipanggil untuk memuridkan orang-orang lain. Jadi kalau kita melihat ya, di dalam bagian ini Alkitab mengajar sebenarnya bahwa orang-orang yang dipanggil menjadi anak-anak Allah, ditebus dengan darah yang mahal, sebenarnya juga sekaligus dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan akan Mesias, memuridkan orang kembali, menolong mereka untuk bertemu Tuhan dan mengalami pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita sebagai wanita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita bersyukur, tapi mari kita masuk lebih jauh. Jangan hanya tinggal sampai di situ. Karena Allah tidak hanya memanggil kita untuk sampai menjadi anak Allah saja, tetapi kita ditumbuhkan, didewasakan, dan kita dipanggil untuk masuk ke dalam pekerjaan Tuhan, memuridkan orang lain yang belum menjadi percaya kepada Tuhan itu, entah itu adalah tetangga kita, entah itu saudara-saudara kita, keluarga kita, atau di tempat di mana kita berkarya. Di sana Tuhan mau kita menghadirkan Tuhan untuk orang-orang boleh mengalami Tuhan juga dan boleh diselamatkan. Kita juga didorong untuk bisa membangun, membina orang-orang untuk boleh bertumbuh di dalam pemuritan, mengenal Allah makin dalam supaya mengikut Tuhan dengan setia sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bagaimana dengan ibu-ibu sekalian dan saya? Di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini, kita dipanggil bersama-sama untuk melayani, untuk mendoakan, untuk boleh menjadi tempat sharing dari orang-orang yang mengalami kesulitan atau penderitaan. Kita diajak untuk berbagi dengan apa yang kita miliki. Dengan perkataan lain, kita diajak untuk bersaksi dan memuridkan orang-orang yang Tuhan bawa kepada kita. Maukah kita bersyukur dan membuka hati dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus, menyelamatkan saya dengan membayar dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu dan tubuh-Mu yang dicurahkan dan hancur di atas kayu salib. Aku hari ini memberi diriku di tengah-tengah kesulitan bangsaku dan kondisi yang ada. Tuhan, inilah diriku, kalau Engkau memakai aku, sucikanlah. Urapi dengan Roh Kudus, dan aku memberi diri supaya aku dipakai agar banyak orang boleh mendengar kebaikan Tuhan, boleh bertemu dengan Mesias, dan boleh mengalami apa yang aku alami. Keselamatan, pertumbuhan, kedewasaan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saat ini ibu-ibu kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu-ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui QR code yang tertera di samping ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 6 di belakang nominal jumlah yang akan ditransfer sebagai kode untuk persembahan komisi. Mari kita iringi persembahan kita dengan pujian Pakai Hidupku Ini. Biarlah lagu ini juga menjadi respon kita untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku digerakkan oleh kasih-Mu. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu ku relakan. Pakai kasih-Ku ini, ku samakan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa, yang sesungguhnya juga berasal dari Engkau sendiri. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi ungkapan syukur kami atas berkat-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan terimalah persembahan ini Tuhan, Engkau kuduskan supaya persembahan ini boleh dipakai dengan bijaksana dalam pekerjaan Tuhan. Dan pakailah juga hidup kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, membawa orang-orang yang belum percaya untuk bisa mengenal dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan akhiri persekutuan wanita pada hari ini. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang boleh menuntun kita ya untuk belajar dari firman Tuhan. Dan hari ini kita mohon anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di mana saja kita berada. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang sampai hari ini masih mengizinkan kami ada dan hidup juga melayani. Tuhan, biarlah firman yang sudah diberitakan, bagaimana kami harus menjadi pemberita-pemberita Injil, penjala-penjala manusia, itu boleh terjadi buat hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma pendengar saja. Terima kasih untuk Pendeta Ria Pasaribu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanannya. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau berkati kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Dengan anugerah Tuhan kami dimampukan
untuk tetap hidup dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami mau bersyukur. Amin.